Trofi Liga Champions cuma untuk klub-klub elit. Jangan bermimpi menjuarai kompetisi antar klub terelit seantero benua biru ini bila tak memiliki tradisi dan prestasi membanggakan di level domestik. Seperti itulah peraturan tidak tertulis di Liga Champions yang telah berlaku sejak hajatan ini pertama kali bergulir edisi 1955-1956. Tak percaya? Tengok saja daftar juara, di mana bertengger para raksasa masing-masing liga seperti Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Manchester United, Liverpool, Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, dan lain-lain. Akan tetapi ada beberapa klub yang saat ini mungkin kurang tenar, tetapi pernah mengangkat trofi si kuping besar. Siapa sajakah klub tersebut? Berikut kami persembahkan 10 klub yang terlupakan sebagai juara Liga Champions sepanjang masa. Nottingham Forest. Kisah inspiratif Leicester City juara Liga Inggris disebut sebagai salah satu dongeng terbaik yang pernah terjadi di tanah Inggris, di mana klub semenjana berhasil memenangkan trofi Premier League. Akan tetapi jauh sebelum Claudio Ranieri membangun dongengnya bersama The Foxes, ada sebuah dongeng yang lebih hebat terjadi di tanah Inggris, yaitu Nottingham Forest. Jika Leicester punya Claudio Ranieri, maka Nottingham Forest punya sosok Brian Clough yang menjadi sumber inspirasi mereka. Baru saja promosi ke Divisi 1 Liga Inggris, sekarang Premier League, Brian Clough berhasil membawa Forest menjuarai Premier League. Tidak sampai di situ, 2 tahun berikutnya ia sukses membawa Forest menjadi klub terbaik Eropa dengan memenangkan trofi Liga Champions 2 musim berturut-turut yaitu tahun 1979 dan 1980. Benfica. Raksasa Portugal, Benfica merupakan salah satu tim yang pernah menjuarai Liga Champions. Meski hingga hari ini tim yang bermarkas di Estadio da Luz ini rutin mengikuti Liga Champions. Namun di era modern ini Las Aguilas tidak sekalipun mengangkat trofi si kuping bundar. Jika di era modern ini, Benfica kurang berprestasi di Liga Champions namun lain halnya pada tahun 1960-an. Tepatnya pada tahun 1960 Benfica berhasil menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah membekuk Barcelona di Wangdorf Stadium. Tidak sampai di situ, di tahun berikutnya mereka kembali merebut gelar juara Eropa tersebut, di mana kali ini mereka membekuk Real Madrid dengan skor 5-3 berkat gol Jose Aguas, Domiciano Cavem, Mario Coluna, dan brace dari Eusebio. Glasgow Celtic. Di era sepak bola modern ini, sepak bola Skotlandia dianggap sebagai salah satu liga kelas 2. Hal ini dikarenakan tidak kompetitifnya liga tersebut, di mana peta persaingan juara hanya dimonopoli oleh salah satu klub, yaitu Glasgow Celtic. Di era sepak bola modern ini, Celtic memang masih sering ikut serta pada ajang Liga Champions, kendati mereka jarang menembus babak knockout. Namun pada tahun 60-an, tepatnya pada tahun 1967 mereka pernah menjadi juara Liga Champions, pada saat itu bernama European Cup, dengan membekuk Inter Milan di Estadio Nacional, Lisbon dengan skor 2-1. Feyenoord Rotterdam. Di era sepak bola modern ini, sepak bola Belanda selalu identik dengan 2 tim besar, yaitu Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Akan tetapi di masa lampau ada satu klub yang punya prestasi yang cukup bagus di sepak bola Eropa, yaitu Feyenoord Rotterdam. Pemegang 14 gelar juara Eredivisie Belanda ini, sukses menjadi tim terbaik di Eropa pada tahun 1970. Pada saat itu mereka berhadapan dengan wakil dari Skotlandia, Glasgow Celtic. Aston Villa. Aston Villa sempat menjadi salah satu tim yang disegani di tanah Inggris dan tanah Eropa pada tahun 80-an. Aston Villa secara mengejutkan berhasil menjadi juara Premier League di bawah asuhan Ron Saunders pada tahun 1981 setelah terakhir kali mereka memenangkan trofi divisi pertama, sekarang Premier League, pada tahun 1910. Magis Ron Saunders tidak hanya sampai di situ, karena setahun setelah mereka memenangkan trofi Premier League, mereka sukses menahbiskan diri sebagai klub terbaik Eropa dengan mengalahkan Bayern Munchen di final Liga Champions 1982. Hamburg SV. Di era sepak bola modern, Liga Sepak Bola Jerman atau yang dikenal juga sebagai Bundesliga dimonopoli oleh satu raksasa yaitu Bayern Munchen.
Namun pada tahun 80-an, dominasi Bayern Munchen di sepak bola Jerman diguncang oleh Ernst Happel yang menangani Hamburg SV. Pada era kepemimpinannya, Happel sukses menghadirkan gelar juara Bundesliga di musim pertamanya. Di musim keduanya Happel kembali membuat sejarah dengan Hamburg, di mana ia menjadi manajer pertama yang sukses mengawinkan gelar Bundesliga dan trofi Liga Champions, saat mereka menundukkan wakil Italia, Juventus di final Liga Champions 1983. Steaua Bukarest. Nama Steaua Bukarest bukanlah nama yang familiar di era sepak bola Eropa modern saat ini. Klub yang berasal dari Rumania ini memang sudah jarang ikut serta di turnamen Liga Champions, di mana mereka sering gagal di babak kualifikasi. Namun siapa sangka, klub asal Liga Rumania ini pernah menjuarai Liga Champions, dan mungkin menjadi juara Liga Champions yang paling tidak diingat sepanjang sejarah. Bukarest yang memegang gelar juara Liga Rumania turut berkompetisi di Liga Champions tahun 1986. Tidak diunggulkan sama sekali, Bukarest ternyata berhasil mencapai partai final 1986 berkat asuhan Aymeric Genei. PSV Eindhoven. Pada tahun 1988, Guus Hiddink selaku manajer PSV saat itu tidak menyangka bahwa ia bisa membawa klubnya menuju final, setelah pada babak semifinal mereka harus berhadapan dengan Real Madrid. Pada partai final, PSV sukses menjadi juara melalui babak adu penalti, di mana Hans van Breukelen sukses menjadi pahlawan PSV setelah ia menggagalkan tendangan penalti Antonio Veloso yang notabene penendang terakhir Benfica. Red Star Belgrade. Sama seperti tim-tim underdog lainnya, Red Star Belgrade tidak dijagokan pada Liga Champions pada tahun 1991. Namun dunia sudah melihat ada yang spesial dari anak asuh Ljubko Petrovic ini saat mereka mengalahkan Bayern di semifinal. Dan benar saja, tim yang diperkuat Sinisa Mihailovic ini sukses menjadi juara Eropa melalui babak adu penalti saat berhadapan dengan Olympique Marseille. Olympique Marseille. Kesuksesan Marseille mengangkat si kuping besar terjadi pada tahun 1993. Pada saat itu mereka baru saja kecewa karena gelar juara Ligue 1 mereka dicabut karena sebuah skandal. Alhasil sebagai pelampiasan, anak asuh Raymond Goethals mencoba untuk meluapkan kekesalan mereka di partai final Liga Champions menghadapi Milan. Demikian pembahasan mengenai 10 klub terlupakan yang pernah menjadi juara di Liga Champions. Semoga kalian suka dengan video ini, sehat dan bahagia selalu semuanya, terima kasih. Bye-bye.